Khamzat Chimaib yang akan berlaga di UFC 294 Abu Dhabi melawan rival sengitnya Paulo Costa semakin menjadi berita yang mengejutkan setelah informasi yang diterima dari manajer petarung kelahiran Chechnya itu bahwa Khamzat kini bukan lagi mewakili negara Swedia sebagai petarung profesional UFC. Dan dari tersiarnya kabar ini menjadi opening yang mengejutkan juga bagi calon lawannya Paulo Costa dengan meneriakkan ocehan yang berkesan mengejek petarung yang tak terkalahkan tersebut. Khamzat Chimaib yang secara total telah memiliki 12 pertarungan dalam seni bela diri campuran, di mana masing-masing pertarungannya meraih kemenangan yang mengesankan. Dan sebagai lawan terakhirnya adalah Kevin Holland yang mewakili Amerika Serikat. Dan Khamzat pada pertarungan itu memenangkannya dengan mudah, melalui kuncian chokehold di ronde pertama. Untuk UFC Abu Dhabi, setelah petarung yang dikenal beringas itu tampak jarang melakukan pertarungannya di oktagon, terkonfirmasi akan melanjutkan perjuangannya untuk menjadi juara melawan petarung Brazil, yang sebelumnya telah memiliki kesan bahwa mereka berdua memiliki perkelahian ringan jauh hari sebelum penetapan pertarungannya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober yang akan datang. Akan tetapi meski belum diketahui pasti apakah akan adanya perubahan dari promosi untuk potensi pertarungan Khamzat di Abu Dhabi, pasalnya baru saja terkonfirmasi keterangan resmi bahwa The Boss telah dideportasi dari negara yang selama ini dibawanya sebagai petarung UFC Swedia. Ya, informasi ini langsung disampaikan oleh manajer Khamzat Chimaib, Mahdi Simes, melalui media SVT seperti yang dikutip dari media Rusia Championat.com, di mana diterangkan bahwa mulai saat ini Khamzat Chimaib akan bertarung mewakili dari negara tuan rumah UFC 294 Uni Emirat Arab, setelah petarung 29 tahun itu melepaskan kewarganegaraan Swedianya. The Boss yang sejak usia 16 tahun pindah ke Swedia bersama orang tuanya dan memulai debut profesional UFC-nya di bawah bendera Swedia, memang terkesan frontal dalam memberikan tanggapan, baik itu tentang pertarungan UFC dan terutama ketika tentang menyinggung urusan agamanya. Meski tidak diketahui pasti apa penyebab petarung Chechnya itu hingga terpaksa harus keluar dari kewarganegaraan Swedia, namun beberapa media menyimpulkan ini berawal dari beberapa komentar The Boss yang sangat peduli dengan negara Palestina, di mana belakangan ini petarung undefeated itu juga baru saja mengatakan untuk menantang salah satu petarung terkuat dari Israel setelah mengamati bentuk kekerasan terbaru yang dilancarkan oleh Yahudi kepada warga Palestina. Ya, Swedia sendiri dikenal dengan negara yang tidak begitu harmonis dengan Islam, dengan memiliki penduduk yang hampir dari separuhnya penganut ateis, sering diberitakan dengan kerentanan kerukunan beragama yang selalu menghakimi keyakinan umat muslim. Sementara Khamzat Chimaib yang juga sebelumnya terlihat sangat fanatik terhadap keyakinan agamanya, selalu memberikan tanggapan perlawanan jika keyakinan dari agamanya merasa terusik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi meskipun Khamzat dideportasi dari negara Eropa tersebut, The Boss tidak kehilangan status terbarunya sebagai warga negara yang lebih maju lagi dari Swedia dengan Uni Emirat Arab, yang bersedia menerima kehadiran petarung sensasional itu sebagai warga negara mereka. Ya, dan sejak saat ini Khamzat adalah petarung yang berasal dari Abu Dhabi dan menjadi satu-satunya petarung dari tuan rumah untuk acara UFC 294 tersebut. Dan tentunya, dari keluarnya Khamzat dari Swedia menjadi tantangan yang menarik bagi calon lawannya Paulo Costa, yang menganggap bahwa keputusan Swedia mengeluarkan Chimaib didasarkan dari penilaian negatif negara tersebut. Ya, tidak banyak yang disampaikan baru Cina, hanya mengeluarkan teriakan ocehannya, namun paling tidak itu dapat disimpulkan sebagai bentuk cemoohan kepada The Boss. What the fuck? Dude, this is parade. He's terrified. Look this. But the can't hide from me. You can't hide from me. Bro, I swear I forgot. I feel sorry for him. Oh my God. I came to you, but the came to you.
Ya, kemudian setelah sebelumnya bos UFC Dana White mengumumkan daftar petarung yang akan berlaga di UFC 296 yang akan digelar pada bulan Desember yang akan datang, CEO UFC tersebut kembali mengumumkan untuk komen eventnya yang terbaru dengan menambahkan petarung Inggris yang mengundang hype dengan begitu cepatnya. Paddy Pimblett akan melawan petarung veteran Tony Ferguson untuk pertarungan di kelas ringan. Paddy Pimblett yang datang dengan rekor UFC belum terkalahkan dari 4 pertarungannya diyakini banyak orang dengan melawan El Cucuy adalah bentuk pembuktiannya di oktagon setelah petarung Liverpool itu baru saja menyelesaikan operasi pergelangan kakinya. Ya, sementara Tony Ferguson yang datang membawa rekor UFC 15 kemenangan dan 7 kekalahan akan kembali berupaya untuk kembali ke barisan kemenangan setelah sebelumnya mengalami kekalahan di pertarungan terakhirnya dari Bobby Green di UFC 291 pada bulan Juli lalu setelah 5 kekalahan beruntunnya. Dari catatan rekor yang memburuk ini, sebelumnya banyak saran yang datang kepada petarung Amerika Serikat itu untuk menghentikan segala kegiatannya di oktagon yang dirasa banyak kalangan tampaknya tidak memungkinkan lagi untuk menjajaki karir bersama promosi. Dan El Cucuy juga sempat mengatakan jika dia akan pensiun dari MMA dan akan lebih memfokuskan pendidikan perguruan tingginya di jurusan ekonomi. Namun entah apa juga penyebabnya, tiba-tiba namanya kembali termuat di antara petarung yang akan bertempur di UFC 296. Banyak yang menduga hal ini sebagai langkah Pimblett untuk upaya Pimblett agar memasuki area 15 besar dan bahkan bisa mencapai 10 besar jika mampu menyelesaikan Ferguson dengan kemenangan sempurna. Karena biar bagaimanapun juga, dari 6 kekalahan beruntun El Cucuy yang terakhir tidak akan mampu memiliki perhitungan dari para penggemar untuk menempatkan Ferguson mampu melewati petarung Inggris tersebut. Ya, Pimblett yang sebelumnya mengira bahwa dia tidak akan bisa kembali bertarung pada tahun 2023 ini setelah menjalani operasi cedera pergelangan kaki, menyambut dengan gembira dari pengumuman Dana White. Apalagi mungkin setelah mengetahui calon lawan yang akan dihadapinya adalah seorang veteran, meski tidak membuang harapan juga pengalaman bertarung Ferguson bisa saja menjadi andalan baginya untuk menghentikan rekor belum terkalahkan dari The Baddy yang saat ini telah memasuki usia 28 tahun. Di lain sisi, Ferguson akan berupaya memperbaiki keadaan dari kekalahan beruntunnya. Sebagai mantan juara sementara, petarung 39 tahun ini pernah memenangkan 12 pertarungan UFC secara berturut-turut. Namun saat itu dia mengalami masa yang sulit untuk meraih kemenangan oktagonnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.